Fadilah Surat Yasin, keutamaan, dalil, dan pendapat ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Surat Yasin merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan besar di kalangan umat Islam. Surat yang terdiri dari 83 ayat ini sering disebut sebagai jantung Al-Quran karena kandungan ayat-ayatnya yang mendalam dan penuh hikmah. Banyak umat Islam yang mengamalkan pembacaan surat Yasin sebagai ibadah sunnah, baik di waktu pagi, malam, maupun pada momen tertentu, seperti menjelang kematian seseorang atau dalam majelis doa. Namun, apa saja sebenarnya fadilah surat Yasin berdasarkan dalil-dalil syar'i dan pendapat ulama? Video ini akan mengulas keutamaan surat Yasin secara lengkap, hadis pendukung, pendapat ulama, serta penjelasan tentang derajat hadis-hadisnya. 1. Surat Yasin sebagai hati Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki hati, dan hati Al-Quran adalah Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin, Allah akan mencatat baginya pahala, seperti membaca Al-Quran 10 kali." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ad-Darimi. Hadis ini menunjukkan keutamaan surat Yasin sebagai pusat spiritual Al-Quran. Makna hadis ini memberi motivasi untuk membaca surat Yasin sebagai bagian penting dari ibadah. 2. Mendatangkan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap ridha Allah, dosanya akan diampuni." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Membaca surat Yasin dengan ikhlas dapat menjadi sarana untuk memperoleh ampunan dari Allah. Ini menunjukkan pentingnya niat yang tulus dalam ibadah. 3. Memberikan kemudahan saat sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang menghadapi kematian." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ulama menjelaskan bahwa membaca surat Yasin untuk orang yang sedang sakaratul maut dapat membantu, meringankan prosesnya, dan menenangkan jiwa orang tersebut. Ayat-ayatnya yang mengingatkan tentang rahmat Allah dapat membawa ketenangan hati. 4. Memberi keberkahan dalam hidup. Banyak umat Islam yang menjadikan surat Yasin sebagai amalan harian atau dibaca dalam berbagai momen penting. Surat ini diyakini membawa keberkahan, baik dalam bentuk kemudahan urusan, perlindungan dari keburukan, maupun sebagai doa untuk kesuksesan. 5. Doa yang dikabulkan. Surat Yasin sering dibaca dalam doa bersama atau tahlilan, khususnya dalam memohon keberkahan dan rahmat Allah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa membaca surat Yasin dengan keyakinan kuat dapat menjadi wasilah terkabulnya doa. Adapun pendapat para ulama tentang surat Yasin adalah sebagai berikut. 1. Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa membaca surat Yasin memiliki keutamaan besar, terutama bagi mereka yang menghadapi sakaratul maut. Surat ini dapat mempermudah perjalanan ruh dan memberikan ketenangan. 2. Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Yasin sering disebut sebagai jantung Al-Quran, qalbul Quran, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Surat ini juga dianjurkan untuk dibaca ketika seseorang menghadapi kematian, karena mengandung ayat-ayat yang meneguhkan keimanan. 3. Imam As-Suyuti. Dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur, Imam As-Suyuti menyebutkan beberapa riwayat tentang keutamaan surat Yasin, seperti hadis yang menyebutkan bahwa membacanya dapat mengampuni dosa dan membawa rahmat. 4. Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menyatakan bahwa surat Yasin adalah bacaan yang sangat dianjurkan untuk dibaca dalam berbagai situasi, terutama untuk memperoleh keberkahan dan memohon pertolongan Allah. 5. Al-Qadhi Iyad. Beliau menyebutkan bahwa surat Yasin memiliki keutamaan dalam memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat. Hal ini dikutip dalam beberapa karya ulama yang mendalami fadilah ayat-ayat Al-Quran. 6. Imam Al-Qurtubi. Dalam kitab tafsirnya, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran,
Al-Qurtubi menyebutkan bahwa surat Yasin dikenal sebagai jantung Al-Quran karena kandungannya yang penuh nasihat dan kisah-kisah yang menyentuh hati. Dia juga menyebutkan bahwa surat Yasin sering dibaca untuk menenangkan orang yang sakit dan mempermudah perjalanan ruh orang yang meninggal. 7. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan beberapa hadis tentang surat Yasin, meskipun sebagian riwayatnya lemah. Beliau menegaskan bahwa amal membaca surat Yasin dengan niat baik tetap memiliki keutamaan besar sebagai ibadah kepada Allah. 8. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Baihaqi meriwayatkan beberapa hadis tentang keutamaan surat Yasin, termasuk bahwa membacanya bisa memberikan syafaat kepada pembacanya di hari kiamat. 9. Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, Asy-Syaukani menyebutkan bahwa surat Yasin mengandung pelajaran penting bagi orang-orang yang beriman, seperti tauhid, kekuasaan Allah, dan kebangkitan. Beliau juga menyebutkan bahwa membaca surat Yasin untuk orang yang menghadapi kematian dapat memberikan ketenangan. 10. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi menyoroti kandungan surat Yasin yang menekankan kekuasaan Allah dan kebangkitan setelah kematian. Beliau menegaskan bahwa surat Yasin memiliki keistimewaan karena mampu menguatkan keyakinan orang yang membacanya. 11. Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, Al-Munawi membahas hadis-hadis tentang surat Yasin. Beliau menekankan bahwa walaupun sebagian hadis tentang fadilah surat Yasin dianggap lemah, manfaat membaca Al-Quran secara umum tetap besar jika disertai niat yang ikhlas. Ulama-ulama ini menegaskan keutamaan surat Yasin, baik dari sisi kandungan isinya maupun manfaat spiritualnya. Namun mereka juga mengingatkan agar tidak hanya terpaku pada surat Yasin, melainkan membaca Al-Quran secara keseluruhan, sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Dan sekarang bagaimana dengan derajat hadis-hadisnya? Berikut adalah penjelasan mengenai derajat hadis-hadis yang disebutkan di atas, berdasarkan kajian ulama ahli hadis. Pertama, hadis tentang membaca surat Yasin untuk orang yang sakaratul maut. Arti hadis, bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang sedang menghadapi kematian. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad. Derajat hadis, menurut para ulama, hadis ini memiliki kelemahan karena sanadnya mengandung rawi yang dianggap dhaif, lemah. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwa hadis ini tidak sepenuhnya syahih, tetapi masih dapat diamalkan dalam konteks fadailul a'mal, keutamaan amalan, yakni tidak berkaitan dengan hukum wajib atau haram. 2. Hadis tentang pengampunan dosa bagi yang membaca surat Yasin di malam hari. Arti hadis, barang siapa membaca surat Yasin di malam hari dengan mengharap ridha Allah, maka dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Derajat hadis, hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama karena terdapat kelemahan dalam sanadnya, khususnya pada rawi yang tidak kuat hafalannya. Namun, karena maknanya sejalan dengan prinsip umum dalam Al-Quran dan hadis bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah yang berpahala, sebagian ulama tetap menganjurkan amal ini sebagai bagian dari fadailul a'mal. 3. Hadis tentang surat Yasin sebagai jantung Al-Quran. Arti hadis, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki jantung, dan jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa membaca surat Yasin, Allah akan mencatat baginya pahala membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ad-Darimi. Derajat hadis, hadis ini dinilai dhaif oleh ulama ahli hadis seperti Al-Albani karena adanya kelemahan dalam sanad. Meski begitu, makna hadis ini sering dikutip karena menggambarkan kandungan inti dari surat Yasin yang mencakup akidah, kebesaran Allah, dan hari kiamat. 4. Hadis tentang pahala membaca Al-Quran umum. Arti hadis, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmidzi.
Derajat hadis. Hadis ini syahih, sebagaimana disepakati oleh Imam Tirmidzi dan ulama lainnya. Ini adalah dalil umum tentang keutamaan membaca Al-Quran, termasuk membaca surat Yasin. Kesimpulan, sebagian besar hadis yang secara khusus menyebutkan keutamaan surat Yasin memiliki kelemahan, dhaif, dalam sanadnya. Namun ulama membolehkan mengamalkannya dalam konteks fadailul a'mal, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak dianggap wajib. Penutup, surat Yasin adalah salah satu surat Al-Quran yang penuh dengan keutamaan, baik dari sisi kandungan maupun manfaat spiritualnya. Meskipun beberapa hadis tentang fadilah surat Yasin memiliki tingkat kesyahihan yang berbeda-beda, para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah yang mulia, termasuk membaca surat Yasin. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran, termasuk surat Yasin, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat meraih keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.